Tuhan, kita makin menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita. Ada kalanya kita merasa sendiri dan kesepian, Yesus selalu mau hadir, menemani, dan menghibur kita. Jangan takut dan rasa sakit yang kita alami saat ini dengan sengsara Yesus sendiri. Perhentian pertama, Yesus dihukum mati. Kami memuji Dikau ya Kristus dan bersyukur padamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ia dianiaya, tetapi itu ditanggung dengan sabar tanpa membuka mulutnya. Ia membiarkan dirinya menanggung kesendirian dan deritanya. Yesus sebenarnya ingin berkata, kamu tidak akan ditinggalkan sendirian olehku. Perhentian kedua, Yesus memanggul salibnya. Yesus tidak bersalah namun dijatuhi hukuman mati. Dengan penuh kerelaan, Yesus mengulurkan tangannya dan menerima salib yang berat itu. Ia hanya berdiam diri tetapi berteguh hati, yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Yesus menerima beban itu dengan rela dan sungguh. Ibu, bapak, saudara-saudari, keluarga Allah yang terkasih, salib adalah tempat hukuman paling hina dan mengerikan. Kristus, penebus kita, meskipun tidak berdosa, memilih salib untuk menanggung kesalahan dunia dan merasakan kesakitan dunia. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kali. Kami menyembah sujud Dikau ya Yesus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Perjalanan Yesus masalah yang terkasih. Sudah sering kita juga jatuh pada kesalahan dan dosa yang sama. Satu pertanyaan untuk kita renungkan, bersediakah kita bangun lagi dari kesalahan dan dosa kita? Dunia takkan menangis jika kita terantuk dan jatuh. Namun ia akan meneteskan air mata jika kita tak mau bangun. Kami mohon ajarilah kami untuk bisa terus bangkit melawan dosa dan kelemahan kami, agar kami dapat bertumbuh menjadi keluarga yang semakin baik. Salam Maria, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, Kepadamu. Perjumpaan harus menjelma senyum. Namun perjumpaan dalam siksa, ia kembali kepada Tuhan. Lagunya separuh tertulis, tugasnya separuh selesai. Siapa mengenali jalan yang dilalui kaki lebamnya,
ketenangan membukit, atau derita yang ia menangi. Buku kehidupan sulit dipahami. Saat di mana dua batang tubuh berdiri tegak berhadapan, atau dua hati yang saling menyapa meski mulut tak mampu keluarkan kata, atau suara yang mampu membuat telinga tersenyum namun tubuh berdiri jauh tanpa kepastian. Ini kisah tentang ibu dan anak yang berjumpa saat menderita. Mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Ibu bapak, saudara-saudari, keluarga Allah yang terkasih, seorang manusia dapat bertahan hidup dan berkembang hanya dengan bantuan manusia lain. Menjadi manusia tidak hanya hidup dalam hubungan yang baik dengan Allah. Hal ini dimulai di dalam keluarga kita. Hubungan yang baik itu tergambar dalam sikap tolong-menolong. Tolong-menolong merupakan bagian hukum Kristus. Maksudnya adalah perintah yang harus dilakukan dan diindahkan oleh pengikut Kristus. Hal ini menjelaskan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri dan menyelesaikan masalah mereka sendiri tanpa bantuan atau pertolongan dari orang lain. Ketika anggota keluarga saling tolong-menolong, di sanalah terlihat hukum Kristus terjadi. Keluarga adalah tempat untuk kita belajar menerima kasih dan juga memberikan kasih. Orang yang hatinya penuh dengan kasih akan gelisah ketika melihat ada orang yang membutuhkan bantuan dan Salam Maria. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Perhentian ke-6. Semarak dan ketampanan wajahnya telah sirna. Tepatlah gambaran Yesaya. Banyak orang akan tertegun memandang dia. Begitu buruk rupanya, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita tidak menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Kendati begitu, masih ada orang yang bersimpati pada Yesus. Berhenti pada rasa duka, tetapi telah ada suatu keberanian untuk mendekati dan berbuat kasih kepada Yesus. Veronica mengusapi wajah Yesus yang dicucuri keringat bercampur darah. Ibu, bapak, saudara-saudari, keluarga Allah yang terkasih,
Perhentian ketujuh. Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu sebab Engkau sangat kecil bagi manusia. Salib yang menindih terasa semakin berat. Perjalanan masih jauh. Ia pun jatuh untuk yang kedua kalinya. Namun demi cintanya bagi kita, Yesus berjuang untuk berdiri dan melanjutkan perjalanannya. Ia meneruskan perjalanan tanpa mengeluh. Kita atas penderitaan Yesus. Mereka meratapi Yesus yang sedang sengsara dalam jalan salib. Namun itu tidak mereka lakukan. Maka mereka ditegur oleh Yesus, "Janganlah menangis aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu." Ibu bapa, saudara-saudari umat Allah yang terkasih, Yesus meminta mereka untuk tidak menangis, melainkan menyesali perbuatan hidup mereka dan berjanji untuk hidup secara baru. Kepada manusia dan ketaatan kepada kehendak Bapanya memberikan kekuatan yang begitu besar kepada Yesus. Dia menangis bersamamu dan bersamamu dia. Ini merupakan saat yang paling memalukan. Pribadinya yang luhur mulia direndahkan. Ia dicemoohkan. Penghinaan itu bukan hanya menimpa tubuh, tetapi juga mengoyakkan kehormatan, wibawa, dan harga diri seorang yang harus dijaga. Dengan mereka yang menolak dia, Yesus menyerahkan diri pribadinya sendiri untuk menebus semua orang, termasuk kita semua yang hadir di sini. Ibu, bapak, saudara, saudari, keluarga Allah yang terkasih, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang. Sudahkah kita melakukan seperti yang dikatakan Yesus pada hari penghakiman? Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu.
Syukur kepadamu, sebab dengan anak itu engkau telah menyelamatkan. Di dekat salib Yesus berdirilah Maria ibunya, saudara ibunya, Maria istri Kleofas, dan Maria Magdalena. Salah seorang prajurit menikam lambung Yesus, dan segera keluarlah darah serta air. Sesudah itu, Yosef dari Arit, "Adillah padaku menurut perkataanmu." Bunda Maria mengikuti jalan salib putranya hingga tuntas. Anaknya yang ketika malam Natal ia pangku penuh sukacita, kini ia pangku dengan kesedihan. Bunda Maria begitu setia akan panggilan hidupnya, yaitu sebagai Bunda Yesus. Maria diangkat dengan tubuh dan jiwanya ke surga. Maria adalah, walaupun berat beban yang harus dipikulnya. Apakah kita juga setia terhadap Allah? Salam Maria, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita. Penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus, dan bersyukur kepadamu. Karena sabat akan mulia, Tanpa Dikau, kami tidak mampu berbuat apa-apa. Tanamkanlah di dalam diri kami pengharapan yang teguh akan cinta kasih kebaikan-Mu, pengharapan yang menjiwai seluruh hidup Putramu Yesus Kristus. Kami menyadari bahwa segala usaha dan perjuangan hidup kami akan sia-sia bila kami jauh dari salib yang telah Engkau serahkan kepada kami. Dan mampukanlah kami sehingga kami bisa menjadi seperti Engkau yang tetap setia melaksanakan kehendak Bapa. Amin. di Santo Eduardus Nangapanda. Di dalam doa dan jalan salib putramu ini, kami serahkan keluarga kami dan seluruh keluarga di dunia ke dalam tangan-Mu.